Bagaimana Pak, Anda melihat hal yang tadi sudah disampaikan, bagaimana urgensi dari penerapan aktivasi SIM card berbasis biometrik di tengah meningkatnya ancaman cyber dan juga Ya, penyalahgunaan nomor seluler yang cukup marak? ya, sebetulnya peraturan baru ini bukan memperketat, tapi adalah justru memperbaiki dan betul-betul ingin membuat Indonesia ini menjadi negara yang lebih kuat legalitasnya. Selama ini registrasi pelanggan seluler memang sudah dimulai tahun 2017. Jadi sudah hampir 9 tahun ini berlaku. Jadi bagi masyarakat registrasi ini sudah merupakan hal yang sudah biasa. Hanya yang digunakan sebagai validitas apakah pelanggan telah mendaftar dengan benar itu adalah nomor KTP dan nomor kartu keluarga. Nah, memang kita tahu semua lah, nomor KTP ini kita sudah banyak sekali berikan kepada kesempatan-kesempatan yang selama ini ada di mana-mana lah. Kita masuk gedung kadang dimintain KTP. Kita check in transportasi dimintain KTP. Kita daftar apa aja dimintain KTP. Jadi dengan rela dan ikhlas KTP kita sudah terlanjur di mana-mana. Nah ini mungkin ada banyaklah tangan-tangan quote-unquote jahil gitu yang menggunakan KTP kita kadang-kadang untuk mendaftar hal-hal yang juga termasuk nomor seluler ini. Oleh sebab itu sistem ini sekarang diperbaiki, dikembangkan lebih teliti, dikembangkan lebih mudah-mudahan nantinya akan legalitasnya lebih benar-benar akurat, yaitu dengan wajah. Nah kalau wajah ini agak sulit untuk dilakukan penggandaan atau kopi. Betul. Banyak Pak teknologi menggandakan wajah betul. Tapi ada beberapa hal yang kemudian kita tingkatkan lagi dalam aturan Komdigi ini kita baca bahwa yang diinginkan dalam pendaftaran ini bukan sekedar memperlihatkan wajah, tapi juga memperlihatkan liveness. Liveness artinya bahwa yang mendaftar ini adalah manusia hidup, yaitu dengan diminta tolong gerakkan wajah, yaitu mengangguk atau menoleh atau apapun. Dengan demikian kita yakin bahwa nomor KTP yang didaftarkan dengan wajahnya ini adalah match atau sama sesuai dengan nanti yang terdaftar di IKTP atau data Dukcapil. Disamakan ya? Disamakan. Plus bahwa yang daftar ini adalah orangnya sendiri karena gerak. Iya. Bukan sesuatu yang kopian Bersifat atau foto machine atau artificial yang intelligence atau copy dan lain-lain. dengan demikian kita berharap atau pemerintah dalam aturan baru ini diharapkan data yang terdaftar dan menggunakan nantinya adalah betul-betul sesuai dengan yang didaftarkan. Nah, apa yang dilakukan oleh operator? Setelah operator mendapatkan nomor KTP, setelah operator mendapatkan data wajah tadi yang betul-betul diharapkan ini wajah hidup, bukan foto, bukan data mati, kita kirimkan ke Dukcapil untuk divalidasi. Dukcapil akan meriksa sesuai dengan database yang terdaftar di IKTP, kita hanya mendapatkan data balikan valid atau not valid. Kalau itu valid, maka barulah kita aktifkan layanan. Kalau nggak valid, nggak akan kita layani. Dengan demikian, siapapun yang mendaftar dan betul statusnya adalah valid sesuai dengan yang terdaftar di IKTP, maka itulah yang betul-betul tercatat sebagai pelanggan resmi. Jadi bisa sekali ya memfilterisasi ya Pak ya penggunaan dari aktivasi SIM ini. Jadi yang memang apa bedanya dengan yang manusia. sebelumnya? Kalau yang sebelumnya kita sekarang terus terang quote unquote meragukan. Apakah betul tadi yang masukkan nomor KTP dan nomor KK orangnya? Karena keburu data ini ada di mana-mana sekarang. Tapi kalau wajah ini adalah nempel di orangnya dan memang hidup gitu, rasanya agak sulit. Jadi maksimal juga 3 ya Pak ya untuk satu. Itu merupakan sebuah fasilitas yang menurut kami pemerintah sudah cukup longgar. Artinya apa? Sekarang ada 3 operator seluler di Indonesia. Kalau setiap KTP bisa 3, berarti bisa daftar 9. Jadi kalau satu keluarga punya anak 3, masih bisa.
Untuk yang di bawah 17 itu Iya, tadi ya Pak, karena betul. pakai Jadi kalau masih kartu punya keluarga. anak SMP, tetap masih bisa Iya, mendaftarkan anak-anaknya. Oke. Kecuali anaknya 9 yang Gitu ya Pak. Jadinya kena pembatasan di masing-masing. Oke, menarik Pak Merza. Tapi Anda melihat masalah keamanan apa saja yang biasanya sangat rentan timbul akibat lemahnya validasi identitas dalam aktivasi SIM card nih selama ya ini Anda kembali melihat, Pak? lagi ketika di tangan seseorang yang memang punya niat jahat. Ada saluran digital, saluran komunikasi yang anonim, saya katakan karena terdaftar atas nama orang lain, bukan dia sendiri. Maka niat jahat tadi punya saluran. Nah ini yang titik rawannya. Ketika niat jahat punya saluran, dia manfaatkan. Untuk apa saja, namanya niat jahat. Makanya sekarang banyak sekali hal-hal yang terjadi, penipuan di ruang digital. Nah sayangnya begitu terjadi penipuan di ruang digital, ya kami ini para operator jadi yang disalahkan gitu kan. Nah mudah-mudahan dengan adanya pendaftaran model baru ini, maka kesempatan untuk melakukan penipuan-penipuan ini akan segera berkurang secara cepat. Jadi sudah jelas ya Pak, biometrik ini memang diterapkan agar bisa benar-benar melihat mana yang benar-benar manusia gitu ya, dan penggunaan dari masing-masing ini bisa dijamin dengan baik. Karena NIK ini juga nanti akan disamakan biometriknya sesuai dengan data yang dimiliki oleh IKTP. Begitu ya? Betul, itu memang tujuannya. Kalau seseorang mengetahui identitasnya dapat dilakukan pengecekan, ditrace oleh yang berwajib, saya kok rasanya yakin tidak akan dia menggunakan hal-hal negatif atas jalur ini. Betul. Tapi dari perspektif operator sendiri, Pak Mirza, manfaat apa yang menurut Anda paling signifikan kalau sistem biometrik ini juga diterapkan keseluruhan nanti Pak ke depannya secara nasional? Pertama, kami terus terang prihatin bahwa selama ini data-data pelanggan kami ini terus terang adalah sesuatu yang kami sendiri nggak yakin ini orangnya atau bukan. Jadi dari big data yang Anda miliki disortir lagi dan lain-lain ya Jadi Pak? ketika ada sesuatu terjadi, kemudian datanglah ya ibaratnya aparat-aparat penegak hukum mempertanyakan ini pelanggan Anda, iya, tapi setelah penegak hukum mencari pelanggan yang bersangkutan, ternyata salah tangkap lah, salah tujuan, salah ini ya. Kita juga ikut prihatin, ternyata kok data-data yang di kami tidak akurat gitu kan. Oleh sebab itu mudah-mudahan ini semua akan menghilangkan keraguan-raguan, menghilangkan ketidakakurasian atas data-data yang ada di kami. Untuk apa? Data-data di perut kami kalau isinya adalah semuanya bodong begitu ya dalam hal ini. Tapi kalau ada kesiapan infrastruktur dari Excel sendiri untuk penerapan ini seperti apa Pak? Kita sudah melakukan mulai dari uji coba sampai dengan pengujian tahap akhir kemarin udah lebih dari setahun. Dan pengaplikasian di seluruh gerai kami itu sudah terjadi sejak tahun lalu. Jadi kita sudah melakukan boleh dikatakan live services ini untuk pelanggan-pelanggan baru yang datang ke store kami atau galeri kami itu sejak tahun lalu. Terutama untuk pelanggan baru dan pelanggan-pelanggan yang melakukan penggantian SIM card. Dengan demikian, secara sistem kami boleh yakini sudah berjalan dengan baik.